alhamdulillah melengkapi kebahagiaan Petenggola. Beberapa kesempatan betul-betul bisa menghadiri penyerahan rapot menabi bahasa Inggrisnya kan itu kan report itu kan laporan report, tapi di Indonesia kan seperti rapot, kadang merepot. Nah kak itu maka Dekik Petenggola akan sedikit menyampaikan hal yang berkenaan sarang siswi kak itu, dan hal yang berkenaan sarang penyelenggaraan madrasah. Mari tak pun repot meloloh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sejatinya ketika kita petakan agar mudah dipahami, jadi penyelenggaraan pendidikan ini sederhana sebenarnya. Bagaimana antara pendidik dan peserta didik bisa bertemu dalam suatu pertemuan yang efektif yang bisa mencapai tujuan pendidikan. Jadi panjenengan saja kepanci di ruang kelas, dan itu hanya merupakan satu bentuk. Petenggola kemarin mengajar di MTS 2 Anokoya itu misalkan mengalian masuk ke ruang kelas, mengalian bangku proses itu kusen dengan robot. Akhirnya Petenggola menyampaikan, mari teras masjid di Petenggola langsung mengajak siswa-siswa MTS 2 ke teras masjid. Karena apa? Karena saya merasa lebih komunikatif, bisa semak, bisa tidak lebih komunikatif. Jadi tidak terpengaruh dengan bangku meja dengan robot. Ada yang ingin masuk di MA jurusan IPA, ada yang ingin masuk di IPA di jurusan bahasa, mungkin ada yang masuk di jurusan agama, di jurusan sosial. Nah, itu ada kebutuhan, ada minat. Hanya saja berkenan dengan kebutuhan ini, menabi kalau latar belakang santri di rumahnya memang dibutuhkan menjadi seorang guru, maka mau tidak mau harus jadi guru. Mon setro berarti bu nyai, maka harus menjadi bu nyai. Masuk jurusan agama, paling tidak jurusan IPS jadi guru. Tak usah aneh-aneh, karena dimin beda. Santri laki kan itu masuk mentuk sekolah, kemudian dia banyak minat pada sastra. Sementara orang tuanya punya pondok pesantren, punya lembaga besar di daerah Timur Daya, menginginkan mengganti orang tuanya titik kiai. Nah itu kan tak setel antara keinginan orang tua dengan keinginan saudari, itu tak setel. Belum lagi kemudian ada bakat. Nah maka itu merupakan tugas dari satuan pendidikan untuk mempelajari hal ketiga itu. Di beberapa lembaga pendidikan biasanya larang orang siswa peserta didikan itu dipotret secara lebih mendalam, bahkan menggunakan psikolog, bahkan menggunakan sidik jari untuk menemukan bakat terpendam yang dimiliki oleh peserta didik. Maka itu merupakan tantangan sebenarnya agar kita tidak asal-asalan dalam mengelola lembaga pendidikan. Dan ini harus ada kerjasama. Jadi karenanya lembaga pendidikan itu harus bekerja sama dengan wali santri. Kemarin ketika pada penerimaan siswa baru, mak pada santri saya bakat nang IPA, tapi orang tua terus masuk nang jurusan agama, maka kayak itu diajak diskusi. Kasih pun apa kayak itu terajunan bakat nang IPA, ajunan terus dia orang ahli agama, nah, itu perlu didiskusikan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kembali lagi bahwa penyelenggaraan proses pendidikan jadi impian karena sekolah nih, pada satu semester ya, yang siswi baru. Ada yang mungkin sudah masuk ke 3 semester, ada yang mungkin ke berikutnya. Jadi kan itu semester ganjil lagi, ada yang 1, ada yang 3 gitu. Ada yang 3, ada yang 1, ada yang 3. Nah Kak Dinto ada yang 5, yang semester 5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 tentunya sudah kelas 9 ya. Kelas 9. Nah sampai saat ini, kemudian pada kesempatan pagi hari ini, saudari sudah akan menerima report, menerima laporan.
Laporan sebagai alat ukur. Jadi nang rapor itu kan berisi angka-angka dan mungkin kata-kata. Nah, hal ini menggambarkan bagaimana sekolah, lembaga pendidikan itu memberikan penilaian, anilai orang ria ajar ongku apa aja. Ya. Maka hal itu muncul di dalam angka-angka. Biasanya kan angka-angka seteng tidak itu. Ya mereka sejak lakar bajeng aja. Tapi bisa jadi bahwa angka-angka yang tinggi itu bisa jadi karena ngerepek. Beda ngerepek, beda sing ngerepek. Senyontek. Beda. Pada tanya ke kanjana. Nah, maka tadi itu merupakan tugas sekolah, tugas lembaga pendidikan, bagaimana ketika evaluasi kayak itu bisa diselenggarakan sehingga siswi kayak itu bisa mengeluarkan kemampuannya sendiri. Bisa dibayangkan misalnya sekolahan siswi senapa biasanya? Senapa orang? Dan setong orang saya paling bajeng. Sementara yang 39 tak ajar misalnya. Kun amain meloloh, kun ajajan meloloh. Merupakan aktivis kantin. Sesetong aktivis perpustakaan, ajar meloloh. Ketika ujian, misalnya ujiannya multiple choice. Pemilih ya. A, B, C, D. Iki menabi MTS kan A, B, C, D. Menabi MA, A, B, C, D, E. Memilih. Kemudian saya paling ajar sudah memberikan kunci jawaban buat epareaki dekat kancana setelah pulau sangat. Sehingga semua ampun copy paste semuanya sama semuanya. Ketika diterima, mak pintar kap fiore. Nah, berarti angka-angka itu berarti palsu. Karena ini tidak menunjukkan kemampuan asli dari peserta didik. Jadi makanya Putan Gulu kami didimin ketika dipercaya menjabat kepala MA1 Anoboya, memang termasuk juga program yang utama adalah mengetatkan ketika ujian. Agar ada bedanya antara orang yang seajar dan orang yang tak ajar. Kemarin Putan Gulu ujian di beberapa tempat nilai nang MA, nang MTS 2. Putan Gulu berikan nilai asli. Dari pihak madrasah atau kerja. Mak baru nilai selekor. Tugas guru, tugas saya itu mengajar, melaksanakan dan mengevaluasi. Kemudian dibutuhkan madrasah, ya hanya ini yang bisa saya serahkan. Ketika ada kebutuhan yang lain, terserah Anda ya Jadi menabi dekian, hal seperti ini menurut saya penting. Timin semangat Putan Gula harusnya memang ada raport, ada dua jenis raport. Jadi raport yang asli, yang benar-benar asli versi madrasah, menabi nilai selekor, lagi selekor, pasang selekor. Tapi kemudian ketika pemerintah membutuhkan sesuai dengan ketentuan harus sampai pada kriteria keluntasan minimal KKM atau mungkin teori-teori apa yang lain, maka ya tinggal dieksekusi sesuai dengan bagaimana yang pantas. Jadi menabi dekian sudah ada nilai-nilai muncul raport. Jadi itu jangan buru-buru bangga. Karena modus masa nang MTS 1 Anoboya mak nilainya seperti ini. Nah, maka itu gunanya ketika sudah ada angka-angka yang asli, kemudian ekrempek di seluruh pimpinan, utama pancukan dari bagian kurikulum, bagaimana ini kok seperti ini. Tindak materi apapun, kadang itu mungkin ya berbeda. Bagaimana kemampuan daya serap para peserta didik. Putan Gula menabi ngajar dengan MA Setong di kelas 1, di kelas 10, biasanya memang mewajibkan ketika ujian peserta didik harus bawa kitab dan catatannya. Langsung baca didik. Sudah seperti itu masih belum juga memuaskan. Nah, berarti itu perlu evaluasi. Apakah ada masalah dengan pendidiknya atau ada masalah dengan peserta didiknya? Karena bisa jadi memang terjadi seperti itu. Jadi memang adalah tugas bagaimana membina pendidik itu adalah tugas pimpinan madrasah.
tugasnya ul kan itu. Menabi beda guru saya mungkin ki tak pate saya mungkin bagaimana mengajarnya perlu dievaluasi, maka itu aropaki tugasnya ul. Hadirin hadirat rahimakumullah. Menabi nang sekolahan kayak itu beda guru, kayak itu kan gila pendidik sarang peserta didik. Menabi nang sekolahan kayak itu beda guru, beda murid. Menabi compok kayak itu beda bapak, beda orang tua sarang anak. Sama, ini proses pendidikan. Hanya saja kalau di kalangan keluarga kayak itu dikenal kayak itu informal. Karena tanpa perencanaan, mungkin hanya pembiasaan. Sementara kalau di lembaga formal kayak itu dikenal dengan ya formal, maka harus formal, harus tercatat semuanya. Sampai ke pembiasaan juga harus direncanakan. Contoh misalnya kita punya halaman yang baik, bagaimana punya tradisi kebiasaan membuang sampah di tempatnya. Atau bahkan mun tidak tempat sampah ya kantongin, masuk ke saku. Nah, kayak itu merupakan pembiasaan. Apa tujuan pendidikan? Ajar akhlak untuk apa? Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi panjenengan saja kan itu nerima rapot, nerima laporan yang menggambarkan hasil belajar saudari-saudari semua. Jadi menabi nilainya tinggi, alhamdulillah bisa terus ditingkatkan. Yang nilainya masih rendah, kayak itu harus dievaluasi. Maka di paruh semester, setengah semester ke depan, kayak itu di semester 2 kayak itu, maka harus merubah strategi belajar. Ketika nilainya coba, ketika mau nilai coba harus merubah strategi. Kati orang main bal-balan, menang sesi pertama itu ampun kalah, maka biasanya rapat ya itu. Udah ada caranya. Apa kelemahan kita? Apa keunggulan lawan? Kemudian maka di paruh berikutnya di semester 2 saudari harus merubah strategi belajar saudara. Sama juga dengan peserta didik. Jadi untuk hal kali itu betul-betul ucapkan selamat ini bahwa saudari semua iparingi kesehatan sampai detik ini masih ada di majelis ini untuk menerima laporan hasil belajar, dan mudah-mudahan berbagai upaya yang sudah dilakukan saudari semua mudah-mudahan diridhoi Allah. Dan mudah-mudahan teti berkat barokah pada ziyadatul khair, walaupun nilainya tak tinggi tapi menabi ikhlas karena pun apa ini engkau riatro menghilangkan kebodohan. Jadi saya ingin menghilangkan kebodohan. Saya ingin menggali potensi saya ingin mengisi jiwa saya dengan hal-hal yang baik, dengan ilmu dan hal-hal yang baik, sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga menjadi amal soleh, sehingga menjadi ibadah. Mudah-mudahan upaya saudari itu bisa membahagiakan orang tua saudari. Kira-kira bunga orang tua panjenengan saja dengan rapotnya. Menabi dimin angka raport itu berisi merah, menabi lema merah. Kemudian juga perlu terus saudara membangkitkan semangat bagaimana bisa membunga orang tua. Orang tua itu akan berat ya, mengandung saudari semua selama 9 bulan, di alatin, di ada erin, di nyasa. Kenapa boleh nyari maisah, nyari kasab sampai keluar, sampai ke Malaysia, sampai ke Kalimantan, sampai ke Jakarta. Betul kan ini? Betul. Kena isarnya orang sekolah. Menabi beda perlakuan orang sepuh tak cocok karena tak cocok, tapi pasti yakin bahwa setiap orang sepuh itu ikhlas itu ingin anaknya tak baik, walaupun orang tua maleng tak kira teroanan terus gimana tak kira. Ketika itu istuaki paling punten kelaban nilai-nilai sesuai, kelaban akhlak-akhlak sesuai. Bisa dibayangkan menabi dekik liburan Palembang. Insya Allah tanggal seberapa pak liburan? Kita lekor Maret ini. Aduh libur. Kita lekor Maret liburan, insya Allah. Karena dulu lekor April ampun Ramadan. Insya Allah, insya Allah.
Ampun apa perempuan pikir saya. Padahal di bulan Maret. Oke. Tapi apa intinya? Saudara pulang nanti harus membanggakan. Mereka orang sepona. Dari semula kita abasa, engki pak, aduh rebur betapa bah. Coba saudara masih belum bisa membayangkan menjadi orang tua. Kalau berangkat dikirim ke pondok bermasalah, jenggal orangnya jenggal. Biasa, kenapa biasa? Telepon berdesingok plus lagi dia. Berdesinum minuman pada bayi. Campur pun apa? Bensin campur pun aku masih telepon mau telepon. Nah, tadi menambil bensin kan tuh daerah sepeda motor. Benih daerah siswi, benih daerah mana sah? Menambil lagi anu teng benih daerah penang mode ya. Kayak tuh daerah jalan, benih daerah mana sah? Gimana daerah orang yang bisa kosan? Panas itu sih paling ngerti. Penang mode ya. Nah, jadi abang boleh, saudara nanti akan pulang, insya Allah. Oke. Tapi menabisi biasa melanggaran biasanya di daerah tertentu kayak itu akan diskorsing. Makanya dari sekarang hindari yang namanya melanggar. Malah bisa Sleman. Areng-sareng santri kebanyakan santrian. Biasanya diskorsing kan hanya bagian kecil, bagian terkecil. Nah, yang paling penting saudara pulang nanti, saudara harus membanggakan, membahagiakan orang tuanya. Aku terapor si saya semester 1, semester 2. Oh, semester 2 mungkin masih belum ya. Baru semester ya Pak, nikah Pak, kayak gitu Pak, kayak itu Bu. Semester 2. Menabisi ampun tak ngobrol orang sepo, kayak itu. Jika pernah kayak itu nyampung tahlili. Banggakan. Telah berakhlak, si biasa tak abosa ke orang tuanya, mulai abosa. Si biasa tak nunduk, mulai nunduk. Si biasa ngelelengan, mulai senang ada di rumah, mulai lebur asih bersih, lebur membantu orang tuanya. Entar kelanggar ngaji asih bersih, memperoleh bentuk. Nabi kelarasan si Aunia, sesoki bentuk Pak, angka bisa langgar ora pagi. Itu kan saya kegiatan yang sangat berdampak baik, sangat agunah. Tidak semakin cerah mungkin nang kecompoan biasa namus kumus gak bisa, enggak. Kayak temuro benar. Di ala selaos yang masuk teman kamar. Tiga pondok Sleman dekian ampun nyonar. Aduh masya Allah. Perhatian kapti. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jangan panas lagi. Sabar. Tak kira peton. Kemudian dalam lembaga pendidikan kayak itu betul sudah sampaikan di beberapa kesempatan. Rasanya mungkin perlu dipikirkan untuk evaluasi belajar kayak itu udah bingkeng katipun apa kita mulai membiasakan menggalakkan ujian harian atau penilaian harian. Setong 2 kayak itu esai, kemudian terus dinilai dan nilai kayak itu dikoleksi tentunya harus ada staf, utamanya mungkin di staf kurikulum kayak itu mungkin harus ditambah sehingga mereka ngurusin nilai-nilai ketika itu. Bahkan juga bisa ditugaskan untuk menyiapkan bank soal. Jadi staf kurikulum kayak itu perlu berbanyak menyiapkan staf soal, mengolah nilai kayak itu agar ketika evaluasi kayak itu bisa itu menabi ampun nilai harian kayak itu ampun terkumpul dan kayak itu ampun kualitatif karena ampun esai, maka PTS atau mungkin semester ampun tidak perlu lagi, langsung lanjut ke penilaian akhir semester. Nah akhir semester baru kemudian multiple choice. Guru kayak itu bisa diparingi pelatihan bagaimana membuat soal multiple choice. Menabi tak bisa, kayak itu bisa tim si abadi. Asisten otobah memang di staf kurikulum atau memang membuat panitia tertentu untuk membuat, karena kan guru kan mengajar kan biasanya kan terus siklusnya kan tetap, materinya yang disampaikan mungkin hanya guru memperbaiki metode cara penilaian dan semacamnya. Nah kan itu kemudian
hal itu juga berfungsi untuk meminimalisir kemungkinan terlambat penerbitan rapor. Jadi menabi ampun evaluasi belajar akhir itu dengan multiple choice, nguji mulai dari awal itu dan penilaiannya multiple choice itu kan cepat dinilai. Bahkan menabi timin dengan Mbak Putri ampun ngangkui scanner kan bisa. Jadi ketika ampun lebet LJK itu langsung terekap hasilnya. Maka angka-angka itu akan bisa segera muncul, termasuk hasil rekap harian. Dan rapor bisa segera diserahkan dan bisa segera dievaluasi, kemudian kita berangkat masuk ke semester 2 dengan strategi yang baru yang lebih baik. Dan boleh juga kemarin sampaikan di MTS 2 ketika itu. Dan di MTS 2 itu juga mengundang pengurus pesantren daerah. Maka ditujukan menabi dengan MTS 2 itu karena siswanya itu luar biasa, berkebutuhan khusus ya. Berkebutuhan khusus. Nah kemudian karena perlu dikawal oleh pesantren daerah. Alhamdulillah menabi dengan Mbak Putri dan MTS Putri memang sudah biasa menjalin komunikasi dengan pesantren daerah, telepon setiap bulan. Alhamdulillah itu bisa terus disinergikan dan berkolaborasi untuk ketercapaian tujuan pendidikan bersama. Saya pun namun tadi itu saya bisa betul sampaikan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi berbahagialah yang memang bisa dibahagiakan, bisa dibanggakan. Dan tentunya yang paling penting bagaimana saudari semua bisa memperbaiki cara belajar saudari paling tidak di semester berikutnya. Siap ya? Siap? Siap? Siap membahagiakan orang tua? Alhamdulillah. Kayak itu saksian sareng Gusti Allah, saksian sareng para malaikat, dan mudah-mudahan dicatat dan terkabul. Ya, saudara bisa membahagiakan orang tua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari sudah akan menerima report, menerima laporan sebagai alat ukur. Jadi rapor itu kan berisi angka-angka dan mungkin kata-kata. Nah, hal ini menggambarkan bagaimana sekolah lembaga pendidikan itu memberikan penilaian nilai orang ria ajar omku apa aja, ngajarin akidah, ngajarin tauhid. Sanaya 1 Putri Amelia nomor 1932 dari MTS 688 dari KSW dari Normal Indonesia dari 193 dari 1 angka Romawi dari 2022. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal ahwal wa taqdina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal min jamil khairat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيته الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وأولادا صالحين وأعمالا متقبلا ورزقا واسعا. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من علم الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا بأسرار الفاتحة.